Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sabrina dengan NIM L0212111023. Di video kali ini, saya akan memaparkan beberapa teknik rehabilitasi terumbu karang untuk memenuhi tugas mata kuliah rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan kelas C. Sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui apa itu rehabilitasi. Jadi, rehabilitasi merupakan suatu proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, walaupun hasilnya berbeda dari hasil sebelumnya, namun masih dapat berfungsi seperti semula. Adapun terumbu karang yang dimaksud yaitu struktur bawah laut yang terbentuk dari kumpulan organisme kecil yang disebut polip karang. Terumbu karang ini merupakan elemen penting dalam kelangsungan sumber daya laut yang berfungsi sebagai tempat hidup biota laut dan pendukung kelangsungan hidup masyarakat, nelayan, dan penangkal terjadinya kerusakan dalam ekologi laut. Berdasarkan penilaian lembaga internasional mengenai perubahan iklim yang menyebabkan beberapa dampak terhadap pesisir dan perairan, yaitu dengan adanya kenaikan permukaan air laut karena bencana erosi pantai, perubahan sedimen pantai yang menghambat proses transportasi dan banjir di daerah pesisir. Hal ini menyebabkan kerusakan pada berbagai ekosistem, khususnya kerusakan terhadap ekosistem karang, yang disebabkan oleh peningkatan suhu permukaan air, yang menyebabkan karang mengalami stres dan terjadi bleaching atau pemutihan karang, serta kematian dan kerusakan terumbu karang. Upaya-upaya pelestarian dan pemulihan ekosistem terumbu karang terus dilakukan melalui berbagai program penelitian dan pengabdian, dengan menerapkan beberapa teknik untuk pemulihan ekosistem terumbu karang yang telah mengalami penurunan kualitas, yaitu dengan transplantasi karang, biorok, artificial reef, atau terumbu karang buatan, serta dengan mengadakan pemantauan dan pemodelan. Nah, proses atau teknik rehabilitasi terumbu karang yang pertama adalah proses transplantasi karang yang melibatkan pemindahan polip karang atau fragmen karang dari daerah yang sehat ke daerah yang rusak untuk mempercepat pemulihannya. Fragmen-fragmen ini dapat diambil dari suatu terumbu karang yang masih sehat atau dari kawasan budidaya karang. Transplantasi karang ini juga merupakan suatu metode penanaman atau penumbuhan suatu koloni karang dengan metode fragmentasi, di mana koloni tersebut diambil dari suatu induk koloni tertentu. Transplantasi karang bertujuan untuk mempercepat regenerasi dari terumbu karang yang telah mengalami kerusakan atau sebagai cara untuk memperbaiki daerah terumbu karang. Transplantasi karang secara umum berhasil dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 50-100%. Semua jenis karang yang ditransplantasikan dapat dengan menggunakan substrat buatan memiliki daya ketahanan hidup yang sangat baik sebesar 100%. Nah, teknik yang kedua adalah akresi mineral atau yang biasa disebut dengan proses biorok, yaitu teknologi yang menggunakan arus listrik lemah melalui struktur logam di air laut untuk mendorong akumulasi mineral kalsium karbonat yang membantu pertumbuhan kerangka karang. Metode ini dikenal juga dengan istilah mineralisasi elektrolitik dan dapat mempercepat pertumbuhan dan kekuatan struktur karang. Laju pertumbuhan yang lebih besar pada karang dengan metode biorok terjadi karena karang dapat menyerap kalsium lebih banyak dengan bantuan aliran listrik. Aliran listrik terjadi karena adanya arus searah yang menyebabkan reaksi oksidasi pada anoda dan reaksi reduksi pada katoda. Terjadi akumulasi kalsium dan magnesium pada katoda, yaitu di mana reaksi reduksi menyebabkan unsur kalsium dan magnesium dapat diendapkan di sekitar katoda. Pada kondisi perairan yang berturbiditas tinggi, penggunaan metode biorok ini menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih besar jika dibandingkan dengan karang yang ada di alam. Nah, teknik yang ketiga yaitu artificial reef atau terumbu karang buatan, di mana artificial reef ini merupakan suatu benda yang diturunkan ke dasar perairan sehingga berfungsi layaknya habitat ikan. Sama halnya dengan habitat karang atau habitat perairan karang, artificial reef ini dapat menarik kehidupan laut lainnya dengan cara menyediakan tempat berlindung dan sumber makanan tambahan. Secara umum diketahui bahwa artificial reef yang dipasang secara nyata telah memberikan fungsi sebagai pengumpul ikan dengan bertambahnya bangunan dasar
atau topografi, dan dengan meningkatnya daya dukung lingkungan telah memberi kemungkinan bertambahnya biomasa ikan-ikan setempat. Artificial reef akan dihinggapi oleh binatang-binatang karang yang semakin lama akan mengalami proses pengerasan atau pengapuran karena berada pada kedalaman air, yang membuatnya makin kuat dan diharapkan dapat menjadi tempat bagi ikan-ikan di laut untuk bertelur serta tumbuh dan berkembang. Dengan fungsi tersebut, karang buatan mirip dengan rumpon, namun yang membedakannya, karang buatan ini memiliki fungsi-fungsi lain yang lebih kompleks. Nah, teknik yang keempat yaitu pemantauan dan pemodelan. Dengan menggunakan satelit, drone, dan sensor bawah air untuk memantau kondisi terumbu karang secara real time, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data mengenai suhu air, kejernihan, dan faktor lainnya yang mempengaruhi kesehatan terumbu karang. Aplikasi penginderaan jauh terbukti memiliki kemampuan untuk proses pemantauan atau monitoring ekosistem terumbu karang, dengan keuntungan untuk meliput daerah yang luas dan terpencil, merepresentasikan kondisi terkini di lapangan, dan lebih memudahkan dalam proses pemantauan jangka panjang. Informasi spasial terumbu karang yang akurat dan detail dengan melihat komposisi, status, dan dinamikanya merupakan syarat mutlak bagi proses pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa teknik rehabilitasi terumbu karang yaitu proses pemulihan dan perbaikan ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan agar dapat kembali berfungsi seperti semula. Dengan teknologi modern serta alat-alat yang baru yang lebih efektif dapat mendukung teknik rehabilitasi terumbu karang, yaitu dengan melakukan proses transplantasi karang, biorok, artificial reef, serta pemantauan dan pemodelan. Selain berbagai teknologi yang dilakukan untuk proses rehabilitasi terumbu karang, diperlukan pula edukasi dan kesadaran masyarakat lokal maupun internasional agar senantiasa melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya pesisir yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan jangka panjang dari upaya rehabilitasi terumbu karang yang telah dilakukan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.